Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Aryo Nugroho dengan NIDN 0018100860. Saya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan bidang ilmu ortodonsia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya pada blok 18, Estetika Dento Kraniofacial Modul 3, dengan topik perawatan ortodonti interseptif, metode mendapatkan ruang dalam perawatan ortodonti. Blok 18 ini terdapat pada semester 7, memiliki bobot 6 SKS, di mana topik kuliah saya dengan judul tersebut memiliki waktu 4 jam perkuliahan. Adapun capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mampu menjelaskan perawatan ortodonti interseptif, yang kedua, mampu menjelaskan kebutuhan ruang ortodonti, yang ketiga, mampu menentukan metode perolehan ruang ortodonti yang paling tepat, kemudian yang keempat, mampu menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dan mekanisme kerja dari masing-masing teknik perolehan ruang ortodonti. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya lakukan, pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan dengan mahasiswa, lalu membangun keakraban di antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya akan memakai sesi diskusi sekaligus saya akan memotivasi mahasiswa. Kemudian saya akan membahas kontrak perkuliahan terkait dengan modul serta skills lab, dan saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait topik kuliah melalui asesmen, dengan diskusi kelompok dan sidang pleno. Kemudian dengan tugas kelompok dan tugas individu, serta ujian modul dalam bentuk CBT. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan blok 18 dengan topik perawatan ortodonti interseptif. Adapun rujukan pembelajaran sebagai salah satu bentuk strategi delivery proses, penyampaian materi dengan menggunakan beberapa strategi, salah satunya adalah jurnal dan textbook. Di antaranya, textbook yang saya gunakan adalah Profit dengan judul Contemporary Orthodontics. Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian modul 40%, case method yang terdiri dari keaktifan dalam diskusi kelompok 14%, skills lab 30%, dan project based learning 16%. Di mana bobot penilaian ini juga sudah terlampir pada buku panduan blok 18 mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pengajaran saya pada mata kuliah blok 18 modul 3 dengan topik prosedur perawatan ortodonti interseptif untuk mendapatkan ruang dalam perawatan ortodonti. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Teguh. Hari ini kita akan kuliah ya. Kuliah lanjutan dari kuliah yang lalu. Kuliah yang lalu kan kita cerita tentang ortodonti interseptif ya. Apa itu ortodonti interseptif? Perawatan untuk mencegah maloklusi jadi lebih parah ya. Nah, salah satu perawatan ortodonti interseptif itu untuk mengoreksi crowding. Ya. Jadi, kenyataannya ternyata prevalensi crowding itu adalah maloklusi yang paling tinggi di seluruh dunia ya. Jadi, prevalensi crowding itu 40%. 40% dari maloklusi adalah crowding ya. Jadi, makanya itu penting untuk kita bisa mengoreksi crowding. Nah, cara koreksi crowding itu dengan mendapatkan ruang dalam perawatan ortodonti. Nah, jadi hari ini kita kuliah tentang cara mendapatkan ruang dalam perawatan ortodonti. Nah, yang paling pertama, cara mendapatkan ruang itu dengan distalisasi gigi posterior. Ya. Jadi, gigi posterior didorong lebih ke belakang, sehingga gigi lainnya dapat ruangan. Distalisasi gigi posterior ini umumnya dilakukan sebelum molar kedua tumbuh
Jadi dia yang paling pertama, sesegera mungkin dilakukan. Nah, indikasinya terutama apabila kasus kelas 2 dental tanpa kelainan skeletal yang parah. Nah, itu contoh indikasi untuk dimundurkan gigi molar pertama rahang atas. Kalau kelas 3 dental tanpa skeletal yang parah berarti molar bawah ya, kita dorong ke belakang. Nah, dengan molar didorong itu depannya jadi dapat ruangan lebih lapang. Alat yang biasa digunakan itu bisa pendulum, distal jet, headgear, ataupun clear aligner. Contohnya ini distal jet ya. Jadi fix dipasangkan di gigi molar yang mau kita dorong ke belakang. Kemudian ada retensinya di depan, retensinya ke gigi, dan retensinya ke palatum, ada akriliknya. Ini diaktifasi, kemudian dia mendorong gigi posterior karena di depan lebih kuat anchorage-nya, penjangkar yang lebih kuat di depan, ada gigi, ada juga palatum, jadi yang terdorong gigi belakangnya ke belakang. Tapi itu balik lagi sesuai indikasinya, apakah kelas 2 atau kelas 3 ya. Jangan ada kelainannya kelas 2 yang didorong ke belakang gigi bawah, kan makin jadi kelas 2 ya. Jadi harus disesuaikan dengan indikasinya. Itu yang pertama, cara dapatkan ruangan. Yang kedua, cara dapatkan ruangan itu dengan ekspansi lengkung. Jadi lengkungnya dilebarkan. Pelebaran transversal, mengubah rahang yang sempit menjadi bentuk ideal. Ya. Ini ada 2 metode. Yang pertama itu dikenal dengan metode ortopedi. Ini yang benar sebenarnya. Dengan rapid palatal expander itu dia dipasang permanen, ya, disemenkan ke gigi posterior, ada putarannya juga. Dengan ini diputar sehingga sutura palatalnya bakal terpecah. Jadi muncul tandanya ada muncul ruangan di sutura palatinanya karena terpecah tadi. Nah, ini pergerakannya secara skeletal. Tapi untuk S1, untuk koas, sekarang yang dilakukan itu slow maxillary expansion ya, seperti ini. Jadi, lepasan dengan skrup ekspansi. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Kalau dengan rapid palatal expander yang pecah, yang bergerak tulangnya. Kalau tadi dengan slow maxillary expander, apa kira-kira yang bergerak? Ya, giginya ya. Giginya jadi tambah lebar. Tulangnya tetap. Ya, tapi dengan giginya tambah lebar, lengkungnya bisa kita koreksi dan ruangannya juga didapatkan. Kemudian yang ketiga, IPR, interproximal reduction, atau bahasa lainnya stripping, slicing. Ya, itu prosedur pengurangan enamel secara presisi, jadi harus akurat. Presisi di sini maksudnya harus lurus atas bawah. Jadi bukan asal dipotong aja. Biasanya itu pakai bisa slicing paper. Ini contohnya slicing paper ya. Jadi indikasi utamanya dia terpotongnya harus lurus. Jangan mereng-mereng, harus presisi. Nah, dengan slicing ini dia cocok untuk crowding ringan. Menghindari pencabutan. Jadi nggak perlu dicabut, bisa dikurangi lebar giginya, dapat ruangan, bisa lebih rapi. Dan yang kedua, kalau adanya black triangle. Black triangle itu kan area segitiga hitam ya. Di antara interdental papil dengan gigi. Nah, itu sering kejadian pada gigi yang crowding, setelah dirapikan muncul dark triangle karena dari awal memang interdental papilnya tidak mengisi area itu karena giginya bertimpah. Jadi begitu dirapikan muncullah celah hitamnya. Kalau itu mau dihilangkan bisa dengan dikecilkan sedikit titik kontaknya. Jadi misalnya ini ada interdental papil, kita kurangi sedikit titik kontaknya ke bawah. Jadi ada ruangan lebih rapat, interdental papilnya pun juga bisa lebih mengecil. Kemudian cara mendapatkan ruangan yang keempat itu dengan memajukan gigi depan ke depan, protraksi gigi anterior, ya. Jadi dengan mendorong mahkota gigi depan ke arah labial. Nah, jadi kondisi gigi berjejal, kalau kita dorong gigi depannya ke depan, otomatis di belakang jadi lebih lapang, jadi lebih luas. Jadi masing-masing bisa dapat ruangan lebih banyak. Nah, rasionya setiap kita majukan gigi depan 1 mili ke depan, umumnya itu akan menghasilkan ruangan 2 mili. Karena tadi dimajukan yang depan 1 mili, karena bentuknya lengkung, otomatis yang kanan juga dapat 1 mili, yang kiri juga dapat 1 mili. Jadi totalnya kita dapat
2 mili dari memajukan gigi depan ke anterior 1 mm. Nah, indikasinya itu khususnya pada pasien yang memiliki profil wajah datar ataupun retrusif. Jadi itu harus dilihat. Karena nggak mungkin kalau udah protrusif, udah maju, kita majukan lagi. Nggak mungkin. Itu nggak estetik ya. Nah, jadi harus dilihat kondisi pasiennya. Seandainya dia retrusif, seandainya wajahnya masih datar, itu masih memungkinkan gigi depannya kita majukan ke depan. Jadi dapat ruangan untuk gigi di belakangnya ya. Ya, ada yang mau ditanya kira-kira? Sampai 4 tadi, 4 cara mendapatkan ruangan tadi. Ya. Kita lanjutkan ya ke dirotasi posterior. Selanjutnya cara dapat ruangan itu dengan dirotasi gigi posterior. Ya, jadi kalau posterior rotasi, apalagi molar, premolar, rotasi itu boros tempat ya. Ini contohnya, kan dia rotasi, bagian mesialnya jadi lebih ke depan, distalnya lebih ke belakang. Nah ini makin tempatnya jadi lebih banyak. Kalau itu bisa kita dirotasi, kita rapikan, kita luruskan, akhirnya lebih hemat tempat. Lebih hemat tempat, dapat bonus ruangan yang bisa dipakai gigi lainnya. Ya. Jadi di rotasi posterior, gigi posterior terputar memakan ruang lengkung yang lebih besar dari seharusnya. Dikembalikan, itu kita dapat ruang ekstra 1-2 mm. Ya, tergantung rotasinya tadi. Oke. Nah, ini yang keenam. Uprighting. Jadi menegakkan sumbu gigi. Ini biasanya juga gigi posterior ya. Jadi gigi yang tipping bisa jadi karena prematur loss, bisa jadi karena ada persistensi, ya, mengakibatkan gigi belakangnya tipping ke depan. Nah ini contohnya nih. Ini kalau kita lihat gambarannya ini berarti prematur loss. Molar kedua susunya terlalu cepat hilang. Akhirnya molar pertama permanennya tumbuh ke depan, miring ke depan. Ruangannya dipakai sama molar pertama permanen. Nah, akhirnya premolarnya nggak dapat tempat, nggak bisa tumbuh. Kalaupun tumbuh dia jadi crowding, tumbuhnya biasanya ke bukal. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya karena prematur loss, bikin molar pertama permanennya miring ke depan. Nah, contohnya kalau kondisi kayak gini, kalau kita berhasil menegakkan M1-nya, gigi ini masih bisa tumbuh. Kenapa kira-kira masih bisa tumbuh? Karena apikalnya belum ketutup. Kan kelihatan tuh ya, masih terbuka apikalnya, itu masih ada daya erupsi. Kalau kondisinya kayak gini, ini belum terlambat nih. Jadi kalau kita tegakkan, ini nggak miring ke depan, kita berdirikan, lapang tempatnya, nggak usah diapain, nggak usah dioperasi, giginya tumbuh sendiri. Selama apikalnya belum ketutup. Ya. Jadi yang giginya miring kalau ditegakkan itu dapat tempat yang bisa dimanfaatkan gigi yang lainnya. Nah, terus kalau udah terlalu berat gimana? Kalau ruangannya udah terlalu parah, nggak ada yang tipping, nggak ada yang rotasi, nggak bisa lagi diekspansi, apalagi ruangannya terlalu banyak, nggak mungkin di slicing. Kalau di slicing habis satu gigi kita slicing. Jadi pilihannya dicabut. Nah, terpaksa dicabut. Ini dilakukan jika kebutuhan ruangan sangat masif dan metode lainnya tidak cukup atau tidak memungkinkan. Misalnya nggak mungkin lagi dimajukan ke depan karena giginya udah terlalu maju, ya. Yang dicabut paling sering premolar pertama. Kalau premolar pertama dicabut itu dapat ruangan 7-8 mm per kuadran, ya. Tapi nggak selalu premolar pertama. Misalnya premolar keduanya karies, ya bisa jadi P2. Ya, tapi umumnya premolar pertama. Dan itu balik lagi juga ke hubungan skeletalnya. Jadi nggak sembarangan dicabut. Misalnya atasnya normal, bawahnya retrognatik. Bawahnya retrognatik crowding. Nah, itu nggak bisa dicabut. Karena kalau bawahnya jadi dicabut, dia makin retrognatik. Jadi harus dicari cara lain supaya nggak makin retrognatik. Ya, tapi secara umum indikasinya kalau ruangannya diperlukan terlalu besar, itu pencabutan. Ada yang tanya sampai di sini? Sebelum kita diskusi kelompok.
Jadi ada 7 cara ya dapatkan ruangan. Ada? Kalau gitu kita lanjutkan ke diskusi kelompok ya. Nanti diskusi dulu sesuai kelompok yang sudah dibagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Yang perlu didiskusikan, diskusikan estimasi ruangan yang dihasilkan dan indikasi utama dari masing-masing metode yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada 7 metode, coba didiskusikan bagaimana indikasi utamanya dan bagaimana kira-kira ruangan yang akan dihasilkan. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi ya. Oke, udah habis ya waktu diskusi kelompoknya ya. Nah, sekarang saya mau dengar jawaban dulu dari kelompok 1. Coba dijawab bagaimana hasil diskusinya, estimasi ruangan yang dihasilkan. Ya, silakan kelompok 1. Izin menjawab, Dok. Untuk metode perawatan yang pertama yaitu intraproximal reduction, estimasi ruang dihasilkan yaitu 1 hingga 4 mili secara totalnya. Yang kedua, metode protraksi anterior, estimasi ruang yang dihasilkan yaitu 2 mili secara proklinasi. Yang ketiga, distalisasi molar, estimasi ruang yang dihasilkan yaitu 2 hingga 5 mili per sisi. Yang keempat, ekspansi lengkung, estimasi ruang yang dihasilkan yaitu 3 hingga 6 mili secara total. Dan yang kelima, pencabutan premolar yaitu 14 hingga 16 mili secara total. Izin menjawab, dokter. Untuk kasus yang kedua, indikasi dari masing-masing teknik tadi itu, yang pertama interproximal reduction atau slicing itu diindikasikan pada kasus dengan crowding ringan. Kemudian ada protraksi anterior, itu tuh diindikasikan pada kasus dengan profil wajah yang retrusif. Kemudian ada distalisasi molar, itu diindikasikan pada kasus dengan maloklusi kelas 2 dental. Kemudian ada ekspansi lengkung, diindikasikan bila lengkungnya sempit, kemudian adanya gigitan silang atau crossbite. Kemudian yang terakhir ada pencabutan premolar, ini dilakukan cara terakhir apabila crowdingnya terlalu berat atau protrusinya terlalu berat dan tidak ada ruang yang tersedia lagi. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Sebelum saya kasih tugas individu. Ya, kalau nggak ada, ini tugas individunya ya. Untuk penilaian kalian nanti dikumpul minggu depan ya. Tugas individu, lakukan telaah jurnal mengenai metode mendapatkan ruang pada perawatan ortodonti ya. Ini dikerjakan masing-masing, kemudian dikumpulkan melalui kelas USU. Minggu depan kita ketemu, itu kita lakukan pembahasannya ya. Oke? Ya, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau tanya lagi, kita tutup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.